ini dia Pak, kalau kita ngobrol di webinar Inspirasi Bisnis ini, insya Allah ada solusinya. Jadi tidak hanya sekedar ngobrol, tidak hanya sekedar diskusi, insya Allah. Oke, saya ucapkan terima kasih banget ya Mbak sudah diundang di sini dan dapat dapat ilmu yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan saya ke depan bisa mendapat kawan-kawan yang sangat cerdas untuk membangun negeri ini yang notabene pertanian ini hanya diminati oleh orang-orang tua. Padahal filosofi pertanian itu adalah sangat luar biasa ya bagi saya ya. Petani itu kan menanam, merawat, dan memanen. Artinya tidak ada indikasi sedikit pun untuk menggerogoti bangsa ini. Merusak ya, nggak ada yang merusaknya kan? Betul. Betul Pak. Luar biasa ini. Pak Suroso usia berapa sekarang? 30, 40? 43 Pak. 43 ya. Masih milenial ini. Itu kan? Ya. Dan kebetulan Pak, saya pengen di Kalimantan ini kan notabene yang petani-petani itu semua pendatang. Rata-rata 90% pendatang, Pak. Dan teman-teman yang asli di daerah saya, selalu saya undang untuk kebun, untuk melihat bahwasanya tanah kalian itu bisa menghasilkan dan peluangnya luar biasa banyak gitu loh, Pak. Nah, makanya ketika saya buka mulai dari kebun buah, sekarang jadi agrowisata, mulai banyak bermunculan agrowisata kecil-kecil, dan semuanya sharing dengan saya gimana cara mengolah gambut, itu Pak. Itu yang memang saya inginkan. Saya tidak ingin negeri ini hanya mendatangkan buah dari luar daerah, dari Jawa terus. Padahal kalau di letak geografisnya kita ini kan lebih luas. Harusnya kita dong lebih bisa ekspor buah ke luar daerah gitu loh Pak. Iya. Betul Pak. Keren ini, luar biasa ini. Dan Pak Suroso sudah mengembangkan daerah sekitarnya ini. Betul Pak. Dan sudah menginspirasi banyak orang sehingga lahir agrowisata di sekitar sana ya Pak ya. Iya Mbak. Dan satu lagi catatan Mbak. Dari lahan saya yang 8 hektar itu, saya udah hibahkan ke negara 1,5 hektar Mbak. Karena kota saya itu tidak memiliki destinasi wisata unggulan. Makanya saya hibahkan tanah 1,5 hektar itu, mohon dimanfaatkan oleh negara supaya dibangun destinasi wisata ya, termasuk fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, waktu hibah dulu sebelum pandemi, ketika sudah mulai diusulkan proyeknya, pandemi akhirnya tercancel kan Pak, dan tahun 2021 baru mulai membangun sedikit seperti pintu gerbang, seperti gazebo dan bokot-bokot, dan alhamdulillah waktu tahun baru kita open secara luas tapi dengan tetap protokol kesehatan. Dalam satu hari itu ada 3.000 pengunjung Pak. Luar biasa ini. Betul, ini hibah personal Pak Suroso ke Pemkab ya Pak? Iya, hibah personal Pak. Kabupaten apa Pak? Ini kota Pak. Kota Palangkaraya. Pak. Oh Palangkaraya. Ini adanya di kota ya Bapak? Ini luar biasa ini. Di kota Pak. Dan mantap. Belum tentu 1 juta manusia. Yang lain banyaknya ngambil lahan negara loh Pak. Bapak ngasih lahan ke negara itu. Karena prinsip saya gini Pak Ketua, saya bukan pengemis di negara ini. Kalau bisa saya memberikan apa yang saya punya ke negara. Setelah apa yang saya berikan kepada negara, silakan. Apa yang negara berikan kepada saya yang kita bisa untuk manfaatkan masyarakat banyak Pak. Iya, itu ada pepatahnya. Jangan kau minta kau dapatkan apa dari negara, tetapi kamu harus berpikir kamu bisa memberikan apa untuk negara. Dan Pak Suroso sudah mulai ini, luar biasa ini. Setuju sekali Pak Guntur. Iya, sekecil apapun kita harus berkarya dan berkontribusi membangun negeri ini Pak. Siap, setuju saya Pak. Iya, ini kalau ada 10 orang Pak Suroso di tiap provinsi aja, ini negara maju ini. Luar biasa Pak. Saya mengharapkan itu Pak, dan mudah-mudahan dengan webinar ini anak-anak muda terinspirasi Pak. Iya, Pak Suroso dulu sekolah di mana Pak? Saya lihat tutur katanya agak terstruktur ya. Pak Suroso ini hanya lulusan SMK Mas Guntur. SMK saja iya, luar biasa ini. Tapi intelektualitas Bapak melebihi doktor ini. Karena cara bertuturnya itu terstruktur Pak.
sangat enggak bagus. apa, biasa aja. Ya Iya. mungkin karena di kebun saya itu sering ada anggota DPR, sering ada Ya. Kapolsek, sering ada Pak Camat. Jadi mungkin dari bahasa-bahasa mereka saya bisa niru, mungkin itu Pak. Kalau pendidikan bertutur bicara, namanya juga anak SMA, paling ya kayak gitu-gitu Pak. Keren, keren. Oke, Pak Suroso, kita kembali ke budidaya ya. Siap. Saya itu kan tadi dimotivasi oleh Pak Heri Fauzi. Kemudian soalnya ini buat pengetahuan buat kita. Jadi sebelum memulai membuka lahan itu, Bapak kan melakukan treatment ya, percobaan. Kemudian untuk mengubah menjadi tanah subur, itu ada perlakuan khusus tidak, Pak? Ya, saya ceritakan sedikit tutorial untuk mengolah lahan gambut menjadi lahan ke tanah. Ya. Jadi pertama bersihkan tanah itu, kedua gemburkan tanah itu dan buang akar-akar gambut. Yang ketiga, ini yang paling penting nih, aduk tanah gambut yang sudah kita bersihkan tadi itu dengan kapur dolomit atau kapur bangunan, pokoknya jenis kapur apapun, itu fungsinya kan mengendalikan asam. Setelah itu, yang paling penting, kita kasih pupuk kandang, entah itu pohe ayam, atau pohe kambing, atau pohe sapi, itu bebas. Dan berikan sedikit pemicu, yaitu pupuk-pupuk seperti kimia, misalnya NPK 1616, tapi tidak perlu banyak. Karena kalau kebanyakan dia malah nggak bisa, karena akan makin panas gambut itu. Nah, setelah itu kita campur aduk, semuanya sampai benar-benar rata, baru kita diamkan, Mbak. Kita diamkan itu minimal 10 hari. Yang bagus itu di atas 15 hari sampai 20 hari. Setelah 20 hari, tanah itu akan dingin, tanah itu akan mulai tumbuh rumput-rumput liar. Nah, ketika tanah itu sudah mulai ditumbuh liar, kita buka dan kita tanam buah jenis apapun buahnya, mulai dari pokoknya apapun buah, bibitnya kita tanam, dia sudah menjadi tanah organik, Mbak. Jadi prinsip saya nih yang sudah ada sekitar 3 tahun menangani gambut. Gambut itu saya ibaratkan adalah humus yang masih belum bisa difungsikan ketika asamnya belum turun. Tapi ketika asamnya sudah turun, gambut itu adalah melebihi tanah mineral dari Pulau Jawa sekalipun. Karena apa? Karena kandungan di dalam gambut, kalau kita tanamin buah kelengkeng, dia manisnya melebihi manisnya kelengkeng-kelengkeng impor dari Jawa. Ini saya buktikan sendiri ya, Bu. Terus kemudian ditanami pepaya California, buahnya lebih besar dari pepaya-pepaya di tanah mineral. Di Pulau Jawa atau di daerah sini kan banyak tanah mineral. Jadi sebenarnya gambut itu adalah humus yang sangat istimewa untuk kita kembangkan apabila kita bisa menghilangkan asamnya. Itu aja, Mbak. Itu penemuan saya. Hilangkan asamnya, lalu atur air, sudah Menggunakan jadi. apa, Pak, menghilangkan asam saat ini dengan tradisional? Yang paling tercepat kapur, Pak. Kapur dolomit ya, kapur, Pak ya? Kapur dolomit atau kapur bangunan. Itu aja ngambil sudah, kapur, pokoknya ngambil kapur dari mana, Pak? Kalau kapur kita masih impor dari luar nih kayaknya, dari Jawa kayaknya. Oh, oke. Di sekitar situ nggak ada kapurnya ya? Di sini kan nggak ada gunung kapur, Pak. Iya, makanya. Iya. Jadi ilmu bangunan Bapak tetap terpakai tuh, ada unsur kapurnya itu. Iya, betul Pak. Jadi sisa-sisa kapur bangunan tuh mau kita buang ke gambut, besoknya kita tanamin bisa, Pak. Iya, iya. Keren. Jadi ukur pH dong, Pak ya, pakai alat mengukur pH-nya. Kalau kita kan petaninya bukan petani yang begitu, Bu. Kita biasanya kan dijilat itu ya, Pak ya. Dipetik salah satu ini terus dijilat. Kalau kita kan ukurnya begitu tanah yang kita aduk tadi sudah tumbuh rumput liar, berarti sudah aman untuk ditanam. Itu sudah sebagian dari kearifan lokal juga kan, Bu? Iya, luar biasa keren ini. Itu. Memang ya, webinar inspirasi bisnis ini selalu memberi ilmu dengan kearifan lokal. Kalau hari ini Pak Suroso begitu tumbuh rumput, artinya sudah bisa
tanami buah. Kalau kemarin narasumber kita dari Aceh, menanam lada secara alami, Pak Daud mungkin hadir juga hari ini, ada beberapa teman Pak Daud hadir. Itu biarkan tanaman itu melapor kepada kita ketika dia butuh pupuk. Jadi tidak perlu pemupukan itu nggak tidak perlu dilakukan kan? semua gitu. Kalau misalnya ada 1 hektar, nggak perlu 1 hektar itu dilakukan pemupukan. Hanya beberapa pohon saja yang butuh. Ya hanya itu saja yang dikasih. Betul, Mbak Luar Ila. biasa. Jadi yang nyuruh dipupuk terus menerus itu pabrik pupuk, Pak. Betul Pak, betul Pak. Pabrik pupuk itu kan indikasinya merusak tanaman supaya petani beli pupuk, Pak. Pak Guntur dan Mbak Ila, jadi kalau sudah ketemu antara petani memang benar petani tulen dan petani tulen, mereka tuh pasti bilang kamu gila ya. Kenapa? Kamu sering ngomong sama pohon kan? Kamu sering ngomong sama pohon. Tapi memang indahnya petani itu di situ, Pak. Dia tuh ngomong seakan-akan supaya pohon itu kamu butuh apa dan saya memberikan apa. Tapi kalau petaninya sudah menyatu dengan pohon, tidak perlu ngomong kamu butuh ini ya, kamu kebanyakan ini ya. Sudah seperti manusia, karena pohon itu sama dengan manusia, Pak. Apa yang mereka berikan, apa yang kita berikan, nanti mereka akan berikan apa yang kita mau kok. Iya. Luar biasa, Keren. Pak. Sangat luar biasa. Ini kearifan lokal betulan ini. Iya, Pak, sebelum ditanami, jadi sebelum tadi Bapak termotivasi katakan itu lahan itu dulu kosong aja, Pak, atau bekas sawit atau bekas apa? Jadi lahan itu kita sudah milikin itu sekitar tahun 96, Bu. 96 sampai 2018 itu lahan kosong, tumbuh pohon, kalau kemarau kebakaran, Pemko sibuk memadamin, terus kemudian asap tebal gitu terus kemudian ada gencar-gencarnya himbauan untuk masyarakat supaya tidak membakar lahan, dan kebetulan saya dekat dengan Pak Lurah. Ayolah Pak Arso, beri dong mereka itu contoh supaya kami itu tidak selalu sibuk dan anggaran itu tidak habis hanya untuk membuang asap. Makanya jasa yang paling terbesar di agrowisata ini ya Pak Lurah saya tadi itu, Bu. Begitu kita kasih contoh, tapi tentu saya bimbing ya Pak. Saya ini nggak punya ilmu pertanian loh Pak. Tapi karena saya pengen bantu negara ini untuk menginspirasi masyarakatnya, oke, saya lakukan. Dan sampai sekarang akhirnya ketika mulai kemarau dan mulai kahutlah, saya sudah bisa membantu kelurahan saya sendirilah paling tidak. Berarti di kebun sana nggak bakalan kebakaran lagi karena sudah terkelola gitu kan. Keren. Luar biasa ini kan. Ternyata bukan menghasilkan produk buah saja, Bapak sudah mengurangi kebakaran hutan, sudah tidak membuang asap sampai ke Singapura sana gitu kan. Penerbangan bisa lancar, ini luar biasa ini. Iya. Itu Pak, hasil panen buah Bapak, apakah hanya dijual untuk pengunjung wisata atau ada juga yang dilepas ke pasar, Pak? Jadi saya baca itu, Bu, keperluan buah di kota, buah segar terutama ya, itu sangat tinggi. Nyatanya saya tanah 8 hektar, saya tanami kebun buah, saya tidak pernah jual ke pedagang. Jadi mereka datang, metik, timbang, terus makan di tempat atau dibawa pulang, dibawa oleh saja, itu saya masih kewalahan. Masih kurang ya Pak? Masih kurang, Bu. Kalau secara hitung-hitungan, panen buahnya itu sesuai tidak sama tidak dengan jika tanaman buah itu di tempat lain, bukan di lahan gambut? Saya belum pernah nanam di lahan lain gambut ya. Ternyata kemarin saya sudah pernah hitung sekali panen jambu kristal di usia 1 tahun itu mampu panen 40 kilo. 40 kilo ya? Iya. Itu berapa pohon, Pak? 1 pohon, Bu. Per 1 pohon ya? Iya, per 1 pohon. Besar itu.
Lumayan ya Pak ya. Buah apa aja yang ada Pak di sana? Buahnya yang sudah dikembangin secara masif, Pak, jambu kristal, kelengkeng, pepaya, dan jambu Oke. air, Pak. Oh, itu buah yang pasarnya sangat besar itu kalau di Jawa itu kan luar biasa Ya, itu. Pak. Di sini juga konsumsi buah Cukup besar kelengkeng ya. itu luar biasa, Pak. Yang sebenarnya Betul. yang paling mudah dan pasarnya tinggi itu kelengkeng, Pak. Karena kelengkeng itu saya punya itu sekitar 400 pohon. Kami pengelola ini tidak pernah kebagian buah matangnya, Pak, karena keduluan pengunjung. Oh, begitu. Pak, ini ada beberapa yang sudah ingin bertanya ya sambil. Dari Pak, Medan ini. Pak Suroso, izin saya Ya. acara dulu. Saya izin dulu meninggalkan Zoom, tapi nanti saya akan ngikutin lewat YouTube ya Pak ya. Oke, Pak. Oke, Sukses Pak. ini, luar biasa, keren ini. Salam Keren. buat Sukses Pak Suroso. Nanti salam buat kapan-kapan Pak kita Wakil agendakan ke Presiden, sana. Pak. Ya, terima kasih. Ya, Ya, Salam terima buat semuanya. kasih. Silakan dilanjut. Geng. Ya, terima kasih Mas Guntur. Sukses acaranya lancar. Ya, Pak Suroso, ini ada beberapa yang sudah ingin bertanya. Ini ada Pak Wiono dari Pak Wijayanto dari Aceh. Tapi sebelumnya ini saya mau menyapa dulu. Ini yang hadir hari ini Pak, yang sempat saya catat ya, ada dari Lombok Timur. Ada Bu Septi juga, ini yang pengusaha garam kecantikan. Selamat siang Bu Septi. Kemudian ada dari Tulang Bawang Lampung, ada dari Medan, dari Kecamatan Kota 50 Sumatera Barat. Kemudian ada dari Batam, ada Marwiyah. Marwiyah ini dari Palembang ya. Sepertinya teman saya ini. Selamat siang Marwiyah. Kemudian ada Pak Nyoman Sunuasih dari Bali, ada Mbak Dewi dari Aceh, Pak Wiono juga dari Aceh, ada beberapa dari Jawa Barat, Budiah, kemudian ada dari Sumedang juga. Banyak sekali Pak yang hadir. Saya rasa juga ada dari Papua dan dari Kalimantan, Sulawesi ya. Hanya saya tidak terlihat, tidak disebut asal daerahnya. Mudah-mudahan ini semuanya pastinya bermanfaat buat kami yang hadir dan mungkin nanti yang akan ditonton di channel YouTube. Selanjutnya saya kasih waktu untuk Pak Wijayanto. Silakan Pak Wijayanto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mbak Ila yang ceria sekali hari ini pagi ini. Mas Guntur, selamat jalan. Silakan di-handle acara yang sedang dilaksanakan. Mudah-mudahan sukses selalu. Mas Suroso. Ya, Pak. Luar biasa. Ini kita satu daerah ini Mas Suroso. Saya pun dari Banyuwangi nih. Oh, gitu ya, Pak. Tapi sudah 30 tahun di Medan ini. Sama dengan Mas Suroso merantau ke Kalimantan. Saya di Medan. Iya, sama Pak. Luar biasa tadi kami dengarkan merubah gambut dari hutan belantara yang konon masih tanah marginal ya, yang sulit ditanggulangi. Bahkan Pak Harto pun dulu 1 juta hektar gagal. Sekarang Pak Suroso berhasil membuat tanah gambut menjadi kebun buah ini. Luar biasa. Selamat Mas Suroso. Saya ikut bangga jadi Banyuwangi ini. Ada pertanyaan Mas Wijayanto? Begini. Ini kan agriwisata ya. Tadi ada disiapkan hibah 1 hektar untuk fasilitas. Nah ini pengalaman ini seperti yang di Batu Malang itu ya, membuat kebun buah, kemudian nanti masyarakat boleh datang dengan membayar, memakan buah sepuasnya, bisa panen di dalamnya, kemudian nanti ya kalau keluar dibayar per kilo. Apa demikian Mas Suroso? Nampaknya kreatif sekali nih Mas Suroso ini. Ya, gini Pak Suroso, mungkin bisa dijelaskan kalau pengunjung itu perlu bayar atau tidak. Kemudian apakah kalau mereka memetik buah bisa dibawa pulang atau hanya makan di tempat. Kemudian akankah dihargai berapa per kilo untuk buah-buahnya, mungkin begitu ya jelasnya ya Mas Wijayanto ya. Betul. Ya, silakan Pak Suroso. Siap.
Baik, terima kasih Pak Wijayanto. Kita satu darah Banyuwangi. Kalau orang Banyuwangi sudah mau bergerak, dia getolnya luar biasa, Pak. Penyakitnya orang Banyuwangi itu, Pak, merubah sesuatu yang jelek sampai jadi berguna untuk orang banyak. Ya, itulah penyakitnya itu. Yang susah dihilangkan tuh itu. Jadi begini Pak Wijayanto, buah-buahan saya sebagian masih dalam tahap mencoba. Jadi mencoba di lahan gambut itu tidak semua buah harus kita tanam secara masif. Kita perlu tanam sampel dulu, mungkin 10 dulu, 20 dulu, gimana perkembangannya. Kalau bagus baru kita kembangkan secara masif. Kalau jambu kristal dan kelengkeng sudah kita kembangkan secara masif. Jadi wisata agro ini kan baru dirintis 1 tahun Pak. Jadi tanggal 1 kemarin ulang tahun yang pertama. Kita masuk itu belum memakai karsis Pak. Karena fasilitasnya yang lain kan belum dibangun tuh oleh negara. Mudah-mudahan negara mendengar nih supaya mudah segera membangun karena tanah sudah saya kasih kan gitu Pak. Jadi mereka makan untuk ngicipin itu gratis Pak. Tapi kalau untuk dibawa pulang, masuknya masih gratis Pak. Ya, masuk gratis. Terus kalau dia metik sendiri boleh. Kalau metik sambil makan boleh, setelah itu ditimbang dan kita ada joglo untuk mencok atau untuk apa, dan di sana kita siapin hiburan musik atau apa begitu Pak. Karena tapi nanti kalau fasilitasnya sudah komplit menurut saya, kita wajib bayar tiket masuk karena itu harus ada join untuk kas daerah Pak. Nanti itu boleh makan sepuasnya, kalau dibawa pulang baru ditimbang. Ya. Baik, terima kasih Mas Suroso. Memang tanah gambut ini kita banyak aset yang berupa tanah gambut baik di Kalimantan, di Sumatera pun di Sumatera Utara, di Aceh. Masih banyak potensi gambut kita yang bisa dikembangkan. Cuman kita belum tahu aja caranya. Sebenarnya sederhana sekali sih kalau gambut ini. Iya Pak. Iya, kan terendam selama ini. Jadi perlu dikeringkan, tetapi nggak boleh kering kali gitu. Nggak boleh kering, betul-betul kering. Iya. Jadi water management harus tetap dijaga. Yang penting tidak terendam, tetapi tetap sekitar 60 cm dari atas itu harus ada airnya. Kalau enggak nanti terbakar. Gitu aja kira-kira Mbak Ira. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Ya, amin. Terima kasih Pak Wijayanto. Terima kasih Mas Wijayanto. Sukses juga untuk Mas Wijayanto. Jadi kalau dia nanamnya terlalu dalam, asamnya nggak bisa hilang Mbak Dewi. Akhirnya dia akarnya busuk dan mati. Agrowisata lingkar luar La Rosa ya. Kita harus timbun terus atasnya nih dari gambut sekitarnya itu Mbak. Makanya dia membentuk lingkaran dan membentuk parit